Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam sehat buat kita semua. Puji dan syukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian umat dalam program Bukit Sion GKJ Bekasi. Namun sebelumnya bagi yang belum mengenal saya mohon izin untuk perkenalan. Nama saya Teguh Priyatmoko dari kelompok Jati Bening, diparingi 1 putra dan 1 putri, serta istri yang selalu mengasihi. Bapak Ibu, saya ingin berbagi cerita tentang dinamika kegiatan-kegiatan pekerjaan di dalam kehidupan keluarga kami yang tentunya diberkati cukup hingga saat ini. Namun, terkadang lupa bersyukur kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Flashback sedikit ke belakang, sambil menyelesaikan sekolah, saya bekerja pada sebuah perusahaan swasta di bidang jasa konstruksi bangunan yang cukup bonafit pada saat itu. Tahun 1998, krisis ekonomi melanda dunia, termasuk juga Indonesia, yang berakibat pada terhentinya berbagai proyek-proyek besar dan juga proyek kecil, baik proyek pemerintah maupun juga proyek swasta, yang tentunya semua ini berdampak pada PHK massal, termasuk pada perusahaan di mana saya bekerja saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, puji Tuhan saya kembali diparingi kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan kembali setelah terkena PHK. Meskipun kala itu pada perusahaan yang berbeda bidang, yaitu di bidang penelitian. Saya bekerja di sebuah lembaga riset. Karena hal yang baru, pekerjaan ini, saya terus belajar dan belajar. Perlahan namun pasti, puji Tuhan saya dapat menguasai pekerjaan tersebut dengan baik dan bahkan mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab memimpin teamwork di perusahaan itu. Cukup lama saya bergabung dengan perusahaan tersebut, namun saya merasa belum puas, khususnya dalam hal pendapatan. Karena saya berhitung dengan cara matematika sendiri, dengan cara hitungan manusia, sehingga kekhawatiran selalu muncul, takut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga di masa depan. Saya mulai berpikir dan tergoda untuk mencari pekerjaan lagi. Dan pucuk dicinta ulang tiba Bapak Ibu, saya diparingi kemudahan kembali mendapat pekerjaan lagi. Namun pekerjaan yang baru ini pun juga berbeda bidang lagi, yaitu di perusahaan trading batu bara. Singkat cerita, saya pamit dan bergabung dengan perusahaan yang baru itu. Di perusahaan ini saya diposisikan di ujung tombak, yakni pada posisi marketing, yang pasarnya adalah pabrik-pabrik pengguna batu bara berskala sedang hingga skala besar. Nah, seringnya berhubungan langsung dengan berbagai pabrik, saya memiliki jumlah banyak pegawai. Ketika para pekerja istirahat makan, ada yang di kantin, ada yang disediakan langsung oleh pabrik yang bersangkutan. Mulailah muncul gagasan untuk membuat usaha sendiri, yaitu usaha catering. Saya mulai berhitung, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mendesain agar segera terlaksana. Kemudian saya mengundurkan diri untuk fokus pada usaha catering dan bermitra dengan pihak lain pada saat itu. Beberapa kontrak suplai pengadaan catering dengan pabrik sudah kami dapatkan dan sudah berjalan. Namun dalam perjalanannya, oleh karena sesuatu hal, usaha ini menjadi tidak sesuai dengan harapan. Dan akhirnya kami pun pecah kongsi. Cukup lama tidak ada kegiatan yang pasti, hanya kerja serabutan saja. Saya terus mencari gagasan-gagasan, namun tidak kunjung mendapatkan inspirasi. Saya mulai jenuh dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mulai kecewa dan marah pada diri sendiri. Saya mulai merasa bahwa saya kurang bersyukur pada berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Namun di sisi lain, terselip juga pikiran, bukan karena tidak bersyukur. Saya terus berjalan dengan pikiran sendiri, terus mencari gagasan-gagasan, namun saya semakin merasakan sulit dan bahkan pikiran saya menjadi buntu.
saya tidak lagi menyalahkan diri sendiri saja, tapi saya mulai menyalahkan orang-orang yang di sekeliling saya, orang-orang yang saya cintai. Dan saya sudah mulai baperan, Bapak Ibu. Nah, suatu hari saya diajak oleh teman saya jalan untuk suatu pekerjaan kecil gitu. Dan kemudian kami mampir ke tempat makan. Pada saat itu kami makan soto mie. Tempatnya sih kecil dan tidak nyaman-nyaman amat lah, namun yang beli itu mengantri. Saya terinspirasi, kemudian saya mencoba untuk ikut-ikutan jualan soto mie. Kemudian saya menyewa sebuah kios, namun ternyata juga tidak sesuai harapan. Kemudian berganti lagi dengan membuka warung makan, warung ayam goreng, warung tenda begitu. Namun yang lebih sering datang hanya teman-teman saja, yang mungkin sebenarnya hanya kasihan barangkali melihat kami. Saya benar-benar mulai merasakan kesulitan dan kembali muncul pikiran bahwa memang karena saya kurang bersyukur barangkali. Kemudian saya merenung sejenak, dan yang terjadi itu saya mulai putus asa. Kebutuhan biaya untuk pendidikan anak terus mengejar. Hidup mulai makin mantap, Bapak Ibu, alias makan tabungan. Aset mulai dijual, dan saya sudah benar-benar merasakan pada titik terendah di dalam kehidupan keluarga kami pada saat itu. Batin saya mulai galau dan mulai protes sama Tuhan. Dalam hati saya bilang, saya aktif di kelompok pelayanan dan bahkan pernah menjabat sebagai pelayan Tuhan. Kok kenapa jadi begini ya? Tapi kegalauan batin saya, Bapak Ibu, saya simpan rapat-rapat di hadapan anak-anak, apalagi di hadapan istri. Karena kebetulan saya yang memperkenalkan iman akan Tuhan Yesus kepada istri. Ibadah setiap minggu rasanya menjadi hambar, dan dilakukan hanya sebatas rutinitas agar anak-anak dan istri tidak tahu perasaan batin saya yang sebenarnya. Saya kembali merenung, dan kali ini saya hanya bisa pasrah. Saya mulai buka Alkitab, Bapak Ibu, tapi tidak dibaca. Hanya buka lembar per lembar saja. Dan tiba-tiba saya teringat kembali akan firman Tuhan yang menjadi pegangan keluarga kami sebetulnya dari dulu, yaitu pada Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya renung-renungkan, kemudian saya mencoba untuk tegar dan bangkitlah. Nah, suatu hari saya ditelepon teman lama, beliau mengajak saya untuk bergabung membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan proyek konstruksi. Karena kebetulan dulu teman saya pernah tahu saya bekerja di bidang konstruksi. Beberapa teman tim proyek yang jauh dari keluarga dan tinggal di mes, karena perusahaan menyediakan mes waktu itu buat orang-orang yang berasal dari daerah. Saya perhatikan cuci pakaian ganti mereka selalu dibawa ke jasa laundry. Ketika saya sudah tidak bergabung lagi dengan teman saya karena pekerjaan proyek telah selesai, muncullah gagasan untuk membuka usaha jasa laundry. Saya sharing sama istri, kami pun mulai mencoba buka usaha jasa laundry dengan menyewa sebuah tempat sederhana lah ya. Karena kebetulan rumah kami posisinya di Jalan Buntu sehingga tidak pas untuk dijadikan tempat usaha karena tidak banyak dilalui orang. Dan puji Tuhan, lambat namun pasti usaha kami mulai tumbuh dan berjalan. Kami bisa berbagi berkat dengan orang lain untuk membantu pekerjaan kami. Nah, sedang mulai senang-senangnya dan semangat-semangatnya mulai bangkit lagi untuk bisa melakukan kegiatan usaha. COVID datang melanda Bapak Ibu, kita tahu semua ya pada saat itu, yang memporak-porandakan semuanya. Dan tentunya konsumen juga takut menggunakan jasa laundry. Akhirnya usaha pun sementara kami tutup beberapa saat. Dan
pelan-pelan kami mulai mencoba kembali dengan prokes yang sangat hati-hati lah pada saat itu. Tiap malam kami selalu berdoa bersama anak-anak dan istri memohon perlindungan Tuhan. Namun ternyata justru yang terjadi, Tuhan izinkan kami sekeluarga terpapar COVID, Bapak Ibu. Tentu berbagai pikiran menghampiri benak saya, cemas, takut, dan kembali hilang harapan yang menjadikan imun kami menurun. Apalagi hampir setiap hari mendengar doa dari masjid yang berada di lingkungan tempat tinggal kami yang menginfokan kedukaan akibat COVID. Ditambah satu saudara sepupu kami juga tidak tertolong karena COVID. Puji Tuhan, pada saat itu Majelis GKJ Bekasi membuat WA group bagi pasien COVID dan terus memberikan semangat serta kekuatan buat kami semuanya. Singkat cerita, pasca COVID, usaha jasa laundry kami juga terdampak dan membuat saya kembali galau, Bapak Ibu. Usaha mau ditutup sayang, tidak tutup hanya jalan di tempat, dan hasilnya hanya bisa untuk membayar sewa tempat dan pekerja. Kali ini, anak kami menangkap kegalauan saya. Kegalauan akan harapan ke depan. Kemudian kami berdiskusi layaknya sahabat, anak dan bapak bercerita. Tiba-tiba anak kami menawarkan solusi jangka pendek agar tetap ada kegiatan untuk saya dengan menawarkan sejumlah DP untuk pembelian kendaraan dengan harapan bisa dijadikan alat kerja dan mobilitas untuk kegiatan. Saat itu saya hanya bisa terdiam, terharu akan perhatian anak kami. Kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Setelah jatuh bangun dalam dinamika pekerjaan dan usaha, saya benar-benar merasakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh patut dan harus disyukuri. Kasih Tuhan nyata, Bapak Ibu, dan tidak terduga. Ternyata bisa mengalir lewat siapapun dan kapanpun. Meskipun dalam setiap langkah kegiatan juga misteri dan tersembunyi ujung jalan. Kadang manis, kadang pahit, dan bahkan sangat pahit. Tapi benar Tuhan sangat baik. Ketika saya terjatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Demikian Bapak Ibu pengalaman iman dan pertolongan Tuhan yang pernah terjadi dalam keluarga kami, dan sungguh-sungguh sangat menguatkan keluarga kami. Semoga ini bermanfaat. Matur nuwun. Gusti Yesus memberkati.